Perbandingan sebelum dan sesudah abad 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas 11 3. Nama-nama anggota kami antara lain Arkan Farel absen 3, Khalila Ramadhani absen 16, Pak Irgi Marpinda absen 18, Maulana Rafi absen 21, dan Silva Ardia absen 34. Perbedaan ciri-ciri pergerakan sebelum dan sesudah abad 20. Sebelum, yang pertama kurangnya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, pimpinannya berasal dari golongan bangsawan. Yang ketiga, peralatan senjata yang dipakai sangatlah sederhana. Sesudah abad 20, seperti yang pertama, adanya persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, pimpinannya berasal dari golongan terpelajar. Dan yang ketiga, peralatan yang digunakan bersifat modern. Pembagian masa setelah abad 20. Yang pertama, masa pembentukan. Yang kedua, masa radikal atau non-kooperatif. Dan yang ketiga, yaitu masa moderat atau koorporasi. Masa pergerakan terjadi pada tahun 1908 sampai 1920, mulai berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam Indiste Partij. Organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi tonggak atau pelopor pergerakan nasional di Indonesia. Masa radikal atau non-kooperatif terjadi pada tahun 1920 sampai 1930. Berdirinya Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI, Perhimpunan Indonesia atau disebut PI, Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI. Masa moderat atau koorporasi terjadi pada tahun 1930 sampai 1942. Pada masa ini, berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI, serta organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi pada kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan berlangsung selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro adalah menguatnya pengaruh Belanda pada kehidupan keraton. Banyak penggawa keraton yang membela Belanda untuk kepentingan pribadi. Tokoh-tokoh yang hadir saat Perang Diponegoro. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Kebijakan Belanda yang mencekik para petani serta membawa keraton dalam kebangkrutan lebih dari mencampuri urusan dalam keraton. Hal ini membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak, baik terhadap Belanda maupun kalangan keraton di Jakarta yang berdiam diri. Ia memilih memutus hubungan dengan kerajaan dan mempersiapkan perang suci melawan penindas dan kaum kafir. 2. Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama. Ia membantu perjuangan Diponegoro selaku pemimpin spiritual dan panglima perang. Hubungannya memang sangatlah erat dengan Diponegoro, namun kemudian berubah pada tahun 1828 ketika Pangeran Diponegoro menggunakan sentimen Jawa tentang Ratu Adil yang dianggap penyelamat masyarakat dari penindasan. Hal ini dianggapnya sebagai penyimpangan dari kebenaran.
Kiai Mojo berhasil disergap oleh pasukan Belanda di Sleman dan dibawa ke Salatiga. Yang ketiga, Sentot Alibasa Prawirodijo. Sentot adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV yang memiliki dendam terhadap Belanda. 4. Jenderal de Kock. Jenderal de Kock adalah gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1825 sampai 1826. Bertugas untuk memadamkan api pemberontakan di Diponegoro di Jawa. Yang kelima, Hendrik Smithard. Hendrik Smithard adalah Presiden Yogyakarta yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal untuk menangani wilayah tersebut. Perang Padri. Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung pada 1803 sampai 1838. Penyebab Perang Padri sendiri karena adanya pertentangan dari para ulama terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat. Perang Padri dibagi menjadi 3 periode, yakni periode pertama yaitu pada tahun 1815 sampai 1825. Periode kedua 1825 sampai 1830 dan periode ketiga 1830 sampai dengan 1838. Tokoh-tokoh yang menghadiri Perang Padri, salah satunya Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu dari ulama besar yang memimpin gerakan Padri. Ia dianggap sebagai tokoh yang kuat karena memiliki kedudukan yang kuat berupa benteng di atas bukit wilayah Bonjol. Yang kedua, Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah salah satu dari Harimau Selapan yang memimpin gerakan Padri. Ia bertanggung jawab atas sebuah Padri ke istana Pagaruyung yang menyebabkan Sultan harus menyingkir dari Minangkabau. 3. Tuanku Nan Renceh. Tuanku Nan Renceh adalah salah satu ulama yang kuat pendiriannya terhadap penggunaan jalan kekerasan dalam gerakan Padri. Ia bertugas menjadi pimpinan gerakan sekaligus panglima perang. 4. Mayor Jenderal Chotius. Mayor Jenderal Chotius adalah perwira tinggi Belanda yang ahli dalam penerapan taktik benteng stelsel. Ia dikirim ke Minangkabau pada tahun 1837 untuk menyerbu Bonjol dan mengakhiri peperangan. Yang kelima, Letnan Kolonel Raah. Letnan Kolonel Raah adalah salah satu perwira yang didatangkan ke Minangkabau setelah perjanjian antara kaum adat dan Belanda disepakati. Ia datang pada Desember 1821. Pada Maret 1822, ia berhasil memukul mundur Padri dan Pagaruyung dan mendirikan benteng Van der Kapellen di Batu Sangkar. Keenam, Letnan Kolonel Elout. Letnan Kolonel Elout memasuki peperangan pada tahun 1831 dengan membawa Sentot Prawirodijo yang membelot dalam rangkaian Perang Jawa. Ia menjadi salah satu perwira yang bertugas menangkap pimpinan kaum adat ketika mereka berkompromi dengan Padri untuk bersama-sama mengempur Belanda. Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang berdiri dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia. Tokoh-tokoh organisasi Budi Utomo antara lain Dr. Sutomo, Pangeran Aryo Notodirojo, Raden Adipati Tirtokusumo, dan mahasiswa Stovia. Pada kepemimpinan Pangeran Aryo Notodirojo, Douwes Dekker mengadakan aksi pers tentang pengertian tanah air yang mampu diterima oleh pemahaman Jawa. Dari sini terbentuklah Indonesia Partij. Sedangkan pada kepemimpinan Raden Adipati Tirtokusumo, muncullah Sarekat Islam yang pada awalnya dimaksudkan sebagai suatu himpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di kota Solo, dengan nama awal Sarekat Dagang Islam yang bertujuan untuk saling membantu dan mendukung. PKI Partai Komunis Indonesia.
Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang ada pada masa radikal. Tokoh-tokohnya yaitu Semaun Darsono Musa, D.N. Aidit, Amir Syarhidin, dan Tan Malaka. Penyebab terjadinya yaitu perjanjian Renville, pembentukan FDR, menyerang kawanan buruh, perebutan pimpinan kekuasaan RI, munculnya doktrin baru, penolakan rasionalisasi kabinet harta. Tujuannya yaitu menggasal dasar negara Indonesia Pancasila dengan komunisme dengan cara membangkitkan perasaan revolusi merakyat Indonesia dari kalangan buruh dan petani yang tertindas oleh kaum borjuis. PKI Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang ada pada masa radikal. Tokoh-tokohnya yaitu Semaun Darsono Musa, D.N. Aidit, Amir Syarhidin, dan Tan Malaka. Penyebab terjadinya yaitu perjanjian Renville, pembentukan FDR, menyerang kawanan buruh, perebutan pimpinan kekuasaan RI, munculnya doktrin baru, penolakan rasionalisasi kabinet harta. Tujuannya yaitu menggasal dasar negara Indonesia Pancasila dengan komunisme dengan cara membangkitkan perasaan revolusi merakyat Indonesia dari kalangan buruh dan petani yang tertindas oleh kaum borjuis. Parindra atau Partai Indonesia Raya. Partai Indonesia Raya adalah partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia. Tujuannya yaitu Indonesia Sempurna dan Indonesia Sempurna. Tokoh-tokohnya seperti yang pertama Sutomo, yang kedua Bardan Nadiwuryaningrat, yang ketiga Soekarjo Widjopranoto, yang keempat Raden Mas Margono Djodjo Hadikusumo, yang kelima Panji Suroso, dan yang terakhir adalah Susanto Tirto Projo. Penyebabnya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yakni yang pertama adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua adanya diskriminasi rasial. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yakni timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua, munculnya gerakan Turki Muda atau All India National Congress 1885 dan Gadisme. Itu tidak lepas kebangkitan nasional di ASEAN dan Afrika. Parindra atau Partai Indonesia Raya. Partai Indonesia Raya adalah partai politik yang berdasarkan nasionalisme Indonesia. Tujuannya yaitu Indonesia Sempurna dan Indonesia Sempurna. Tokoh-tokohnya seperti yang pertama Sutomo, yang kedua Bardan Nadiwuryaningrat, yang ketiga Soekarjo Widjopranoto, yang keempat Raden Mas Margono Djodjo Hadikusumo, yang kelima Panji Suroso, dan yang terakhir adalah Susanto Tirto Projo. Penyebabnya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yakni yang pertama adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua adanya diskriminasi rasial. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yakni timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua, munculnya gerakan Turki Muda atau All India National Congress 1885 dan Gadisme. Itu tidak lepas kebangkitan nasional di ASEAN dan Afrika.